إله إلا الله محمد رسول الله. Untuk tema kita pada hari ini adalah pengaruh budaya terhadap konsumerisme dan gaya hidup perempuan. Nah, beliau ini merupakan dosen filsafat di Universitas Gadjah Mada dengan studinya berfokus pada Philosophy of Communication, feminisme, multicultural study, dan political philosophy. Nah, mungkin tanpa berlama lagi kita langsung aja saja untuk mendengar Ibu Dr. Astanti untuk memberikan pemaparan materinya. Terima kasih Mbak Ismi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih sudah bersedia hadir di sini di kajian yang semoga ini bermanfaat, memberikan manfaat untuk kita semua. Selain itu juga saya terima kasih juga karena sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini, memberikan, ini bukan kuliah, bukan semacam memberikan materi kuliah, bukan itu, tetapi kita nanti akan lebih banyak sharing, terutama berhubungan dengan pengalaman sehari-hari yang kita alami begitu untuk teman-teman sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti lebih ke sarana untuk introspeksi. Karena sampai dengan detik ini pun teman-teman yang hadir di sini bisa nyebut saya Bu Widi gitu ya. Bu Widi juga masih mengalami berbagai bentuk kegalauan, kegamangan, terutama kalau kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam bentuk iklan yang ada di media atau berbagai macam tawaran-tawaran, Shopee 12.12 itu kan mana masih merasakan itu ya, gitu. Oke. Nah, itu nanti yang akan banyak saya sampaikan. Oke, saya belum salam tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Ini judulnya memang agak seperti ini. Ini agar bisa yang ngantuk bisa melek. Wah, kayaknya membongkar kayak gitu kan bahasanya. Kalau membongkar itu kayaknya berbau-bau agak apa namanya provokatif gitu. Tapi saya tidak seprovokatif itu karena sudah dipesan sama Mas Andri tadi, Bu. Ini di masjid jadi jangan kayak di kampus ya, Bu. Kalau di kampus itu Andri tahu kayak Bu Widi kayak apa gitu. Oke, bisa di next. Kalau kita berbicara tentang budaya konsumtif, sehari-hari ini nasihat yang kita dengar. Real kita mengalami ini dan setiap hari berusaha untuk tidak konsumtif. Nah, apa yang bisa kita lakukan di antaranya ini nasihat yang kita dengarkan dan kita terima terus-menerus di sekitar kita, orang akan ngomong tentang ini terus seperti itu. Oke, kalau kita ngomong konsumsi, hati-hati, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama itu. Lalu juga ada yang memberi peringatan, jangan termakan iklan gitu. Hati-hati 12.12. Nah, itu. Lalu rajin menabung. Pikirkan masa depan. Nah, itu terus-menerus yang kita dengar seperti itu. Namun demikian, apa yang kita dengar tentu tidak akan otomatis masuk di telinga kita. Lalu kita kita resapi, kita hayati, kita amalkan, belum tentu seperti itu. Nah, hal ini terkait dengan beberapa hal yang ternyata tidak semudah itu ketika berbagai macam nasihat-nasihat, saran yang diberikan oleh pihak-pihak lain itu bisa kita terima. Next, bisa disampaikan. Berikut saya sampaikan bagaimana bentuk konsumsi. Ini nanti secara teoritis Bu Widi akan lebih banyak menyampaikan tentang bagaimana budaya konsumsi yang kita alami saat ini tidak terlepas dari bentuk evolusi orientasi konsumsi. Jika dulunya kalau kita berbicara masalah konsumsi, ini berhubungan dengan bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu itu untuk mempertahankan hidup kita. Jadi seperti budaya meramu, budaya berburu, tidak lain itu semua kita lakukan bertujuan untuk mempertahankan hidup kita. Lalu yang kedua, pola konsumsi kemudian berubah. Kita tidak lagi bagaimana bisa bertahan hidup, tetapi mulai berubah ke arah kebutuhan hidup. Saya bukan hanya
harus bertahan hidup, tapi saya butuh untuk mempertahankan hidup ini hanya persoalan saya bersama dengan alam. Tetapi di satu sisi ada kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu yang harus saya penuhi. Kalau teman-teman yang berasal dari bidang studi psikologi, saya kira atau sosiologi, saya kira teori kebutuhan dari Abraham Maslow masih bisa digunakan. Bagaimana sejak awal kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan, sampai yang paling tinggi aktualisasi diri. Itu levelnya sudah yang paling tinggi. Lalu berubah lagi pola evolusinya, bukan hanya ternyata kita bertahan hidup, lalu kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi juga pemenuhan hasrat. Desire, something, apa yang saudara butuhkan. Hasrat, kebutuhan hidup ternyata bukan seberapa, karena ada hal-hal yang berhubungan dengan hasrat. Nafsu sebagai manusia lumrahnya, kalau misalnya yang pertama kita bertahan hidup itu harus makan dan minum. Tetapi kebutuhan hidup tidak hanya makan dan minum. Makan yang seperti apa, minum yang seperti apa, itu berubah. Pola akan berubah lagi sesuai dengan pola evolusinya. Bagaimana ternyata minum dan makan itu pun tidak selesai. Kita akhirnya berubah. Makan, minum yang sehat. Makan, minum yang higienis, itu berubah sesuai dengan hasrat hidup. Kebutuhan kita akan sesuatu hal itu. Nah, yang paling terbaru, yang paling tren terbaru yang kita alami saat ini, bagaimana kemudian orientasi konsumsi ini berubah menjadi lifestyle. Kita tidak hanya minum untuk bertahan hidup, minum air putih cukup. Kebutuhan hidup bukan hanya itu, pemenuhan hasrat bukan, tetapi sudah menjadi lifestyle. Kalau aku enggak minum Starbucks, itu tenggorokan jadi kering, itu lifestyle. Jadi nugas di Starbucks itu levelnya kan udah beda. Itu menjadi lifestyle. Bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu berhubungan dengan gaya hidup kita, itu sudah berubah seperti itu. Nah, kalau di awal di teman-teman yang kuliah di biologi kayak Mbak Ismi ini kita kan tahu ya pola evolusi Darwin manusia berubah seperti apa begitu. Kalau di ilmu sosial pola evolusi orientasi konsumsi ini menjadi sesuatu hal yang itu real tapi tidak pernah kita sadari. Tetapi kita mempraktekkan itu dan kita nggak sadar. Jadi coba saudara browsing atau lihat di GoFood itu, ini real, Bu Widi pun juga begitu. GoFood itu pasti yang dipilih yang bintang 5, ya kan? Kalian kan nggak mau mesti bintang 1, ini mesti nggak enak ini makannya kan, gitu. Enggak ini gitu. Itu berhubungan dengan gaya hidup. Kalau nggak makan GoFood, wah nggak mau aku gitu. Mas Kobis pun akhirnya kita Mas Kobis. Ada yang makan Mas Kobis nggak? Bu Widi juga kalau itu ya. Mas Kobis pun akhirnya pakai GoFood karena itu menjadi lifestyle. Tuh, ya. Next, bisa dilanjutkan. Kemudian kalau kita melihat pada apa yang disampaikan oleh Baudrillard, apa yang disebut konsumsi yang itu nanti sudah berevolusi. Nah, menurut Baudrillard lebih ekstrim lagi menyebutkan konsumsi ini sebagai proses di mana pembeli suatu barang terlibat secara aktif dalam upaya menciptakan dan mempertahankan rasa identitas dia. Jadi ketika kita melakukan mengkonsumsi sesuatu, tidak terlepas dari bagaimana saya mempertahankan identitas saya. Aspek lifestyle menjadi sesuatu hal yang penting karena ini nanti tidak terlepas dari berbagai macam permainan tanda dan simbol atas barang-barang yang kita beli. Gitu. Nanti kita akan introspeksi karena biasanya sih kita nggak sadar, tapi kalau kita lihat, oh ternyata ini yang dimaksud begitu, ya. Nah, konsumsi ternyata bukan aktivitas yang diinduksikan oleh industri periklanan. Beli. Hanya seperti itu tidak. Tetapi konsumen ternyata memiliki peran yang sangat besar untuk memilih
Apakah saya memilih susu untuk anak saya mulai dari harganya yang 7 ribuan sampai yang 150 ribuan, itu menentukan itu tadi, identitas. Ibu yang baik adalah ibu yang memilih susu dengan AA dan DHA, itu kan yang disebut-sebut iklan-iklan di mana-mana itu menentukan identitas kita. Bagaimana nilai susu bendera dibandingkan dengan susu bebelak misalnya, itu lebih tinggi bebelak beribuan kali karena berhubungan dengan identitas itu tadi. Sehingga yang disebut konsumen pada akhirnya memang tidak pasif. Mereka memiliki kemampuan untuk memilih. Hal ini tidak terlepas dari penjelasan next, bisa di oke. Homo psychoeconomicus. Kalau dulu teman-teman di ekonomi mesti tahu ya yang disebut dengan kajian ekonomi, prinsip ekonomi, bagaimana dengan barang dan jasa sekecil-kecilnya itu kita berikan kepada orang lain, kita jual atau seperti apa, kita akhirnya bisa mendapatkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya gitu. Itu ekonomi seperti itu. Namun sekarang sudah berubah, bahwa ternyata konsumen tidak pasif. Konsumen memiliki aspek kognitif yang menjadikan mereka memilih-milih lagi. Sehingga aspek psikologis di sini ini menjadi satu hal yang penting karena tadi ya hasrat ini juga harus diperlihatkan. Bagaimana konsumen di sini memilih identitas sesuai dengan status, prestis, konstruksi identitas yang ada di dalam diri kita. Itu nanti akan terlihat. Ya. Jadi ini nanti akan semakin nyata kalau kita melihat itu sebagai mekanisme tanda dan simbol. Ya, itu. Oke, next. Nah, yang tidak terlihat di sana mungkin ya konsumen. Kalau dulu konsumen pasif, tapi kalau sekarang aktif. Konsumen ternyata memilih barang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dia menciptakan identitas itu tadi. Siapa saya? Itu nanti akan terlihat. Barang apa yang saya konsumsi itu nanti akan memperlihatkan siapa saya. Posisi saya ada di mana, kelas sosial saya ada di mana, itu menentukan bagaimana konsumen ini mengkonsumsi itu tadi gitu. Nah, dari sinilah maka orang nanti memilih-milih itu semua ternyata juga dikondisikan oleh pasar karena psikologi pasar menciptakan itu semua. Bagaimana kelas sosial, bagaimana kasta gitu ya, fenomena kasta, pendapatan, status, penghormatan itu ditentukan oleh apa yang mereka konsumsi. Gitu. Nah, kalau mahasiswa UGM kiranya enggak, kalau mahasiswa UGM enggak berbau kayak gini kok ini. Ini mahasiswa universitas lain kayaknya ya kan? Itu. Apple, Starbucks, McDonald, Netflix, bahkan Netflix itu termasuk di dalamnya. Bagaimana kelas saudara berlangganan Netflix dengan saudara secara ilegal melihat drakor lewat Telegram. Itu kan levelnya udah beda kan, ya kan? Itu. Wah, kamu ilegal gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu tentu levelnya di bawah teman-teman yang langganan Netflix. Bahkan View ya, Bu Ide juga nonton View dong, kan? View itu di bawah Netflix kan? Iya banget ya kan. Lalu yang belum ada di sini Spotify level teman-teman yang berlangganan Spotify dengan yang dengerin Spotify pakai iklan itu kastanya mereka lebih rendah. Pakai iklan kamu desit banget, nah kan gitu kan gitu. Jadi penciptaan identitas. Siapa saya, itu semua tergantung pada apa yang saya konsumsi. Kaos-kaos yang saudara gunakan produk Beringharjo, itu tentu levelnya di bawah banget dibandingkan H&M atau Uniqlo.
Uniqlo pun ternyata abal-abal ya. Ada yang Shopee KW1, KW2, KW123 itu ada gitu. Nah, ini semua penciptaan pesan, penciptaan tanda-tanda ini memang sudah dikondisikan oleh kapitalisme. Pasar psikologi menjadikan mereka seperti itu. Jadi bukan hanya persoalan oke, hati-hati, kamu butuh apa ingin gitu. Bedakan kebutuhan dan keinginan, bukan hanya persoalan itu. Tetapi apa yang saya konsumsi itu memperlihatkan saya. Ini loh saya gitu ya. Oke. Next bisa Nah, menurut Bourdieu, kalau teman-teman di sosiologi atau di filsafat, tentunya pemikir ini tidak asing lagi. Bourdieu menyebutkan masyarakat berkelas. Bisa disebutkan di sana levelingnya bourgeois, bisa masyarakat educated bisa, atau yang merasa edukasinya lebih tinggi. Mereka membedakan dirinya, distingsi. Mereka melakukan distingsi bagaimana dia berbeda dengan orang lain. Pendistingsian itu tadi, karena setiap orang sebetulnya kan butuh pengakuan akan keunikan masing-masing ya kan itu. Nah, bentuk distingsi yang bisa dilakukan diantaranya melalui konsumsi. Nah, 3 struktur konsumsi ini yang saat ini demikian mendominasi dan menjadikan orang membedakan satu dengan lainnya melalui struktur konsumsi ini. Yang pertama makanan. Bagaimana pecel lele itu enggak level banget dibandingkan all you can eat. Udah pernah all you can eat? Makan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dalam tempo yang itu repot banget ya, padahal kan kita butuhnya nongkrong-nongkrong, gibah syariah, bahasanya gitu, FGD gitu ya, fokus gibah discussion, ya butuhnya itu. Tapi kalau makan hanya 90 menit, apa yang terjadi itu? Cepet banget itu, asal telan gitu. Itu pola makanan. Belum lagi budaya. Budaya di sini dalam arti yang disampaikan oleh Bourdieu bukan hanya masalah selera itu ternyata juga diciptakan. Bagaimana saudara gaul dengan teman-teman yang kelasnya tinggi itu nanti akan berpengaruh terhadap selera saudara itu. Selera termasuk nanti coba cek. Apakah pernah saudara merasa level saudara lebih tinggi ketika menggunakan Twitter dibandingkan Facebook? Wah, Facebook itu isinya ibu-ibu rumah tangga, TKW, isinya kayak gitu kan ya itu. Bahasa-bahasa Facebook kalau dipindah ke Twitter, kacau itu Bu, gak bisa. Memang level Twitter itu berbeda. SJW aja dia gak tahu. SJW apa SBJ? SJW aja dia gak tahu gitu. Apalagi kalau pindah ke Instagram. Logikanya udah beda Ibu itu. Twitter itu levelnya wah gitu ya. Karena lagi-lagi bagaimana masyarakat berkelas itu diciptakan. Merasa saya unik, saya berbeda, level saya lebih tinggi. Itu tadi diciptakan lewat ini, budaya. Lalu penampilan, kalau ini sih kita udah tahu semua ya kan. Penampilan yang seperti apa itu meskipun enggak signifikan juga sebetulnya kalau kita lihat Mark Zuckerberg ya. Atau siapa misalnya yang punya Apple itu siapa? Siapa ya Ismi yang punya Apple? Yang punya Apple siapa? Steve Jobs ya kan. Apakah dia juga pakai beling-beling seperti siapa gitu gayanya? Enggak juga gitu. Tapi lagi-lagi penampilan merek terutama ya, karena itu menandakan semuanya di sana. Permainan tanda apapun menjadi terlihat levelnya. Mulai dari cara saudara makan itu terlihat. Manner, orang yang berkelas itu mannernya keren itu Bu. Enggak biayaan bahasa Indonesianya apa ya? Apa bahasa Indonesia biayaan itu? Bukan biaya bukan kos biaya, enggak. Ya pokoknya ya kayak gitulah. Nanti ketemu Bu Widi langsung ya, Bu Widi terjemahkan itu apa biayaan itu gitu.
nggak biayaan, makannya juga tenang, pakai sendok dan garpu itu lebih. Kalau anak saya sih sekarang tergila-gila pakai sumpit gitu ya. Ibu nggak bisa pakai sumpit, harus pakai garpu. Wah, ibu nggak wibu ya, kayak gitu-gitu. Level wibu itu sekarang lebih tinggi dibandingkan K-pop fan, ya kan? Wibu itu kok merasa lebih tinggi, saya heran. Jadi saya merasa kalau saya fan K-pop itu Twice gitu, ibu itu apa? Wah, levelnya direndahkan saya dibandingkan dengan itu tadi pacar-pacar dia yang pacar gepeng itu ya, pacar gepeng itu apa gitu kan, ya itu kan ada yang gitu. Nah kembali ke sini tadi bahwa akhirnya keunikan identitas, pandangan-pandangan tentang sesuatu hal yang berkelas itu ditentukan dengan cara mereka mengkonsumsi ini, 3 struktur konsumsinya ini gitu. Next selanjutnya, dengan demikian yang dimaksud masyarakat konsumen tidak terlepas dari apa yang disebut citra, tanda, simbol. Orang akan sibuk terus-menerus ngurus apa yang disebut dengan citra. Citra dosen, citra mahasiswa berprestasi seperti apa, terus-menerus. Sehingga orang hanya sibuk dengan komoditas yang dikonsumsi, bukan pada esensinya. Barang-barang yang dikonsumsi sebetulnya banyak yang bukan kebutuhan aktual, tetapi itu memang dikondisikan karena psikologi pasar menginginkan seperti itu. Gitu. Oke. Sebagai contoh saja, kalau ini real, Bu Widi cerita pengalaman. Bu Widi Al-Quran di rumah banyak, sudah ada banyak. Tetapi Al-Quran yang berwarna-warni. Pernah lihat Al-Quran yang berwarna-warni ya? Yang pakai tajwidnya harus apa, yang biru warna apa, kayak gitu-gitu itu. Yang pink ini bunyinya seperti apa, kayak gitu. Itu kayaknya lebih keren. Oke, aku beli. Apakah itu menjadikan saya lebih rajin baca Al-Quran? Ternyata tidak. Apakah setelah itu Bu Widi langsung pinter tajwid? Enggak juga ternyata. Gitu. Karena memang sejak awal komoditas yang Bu Widi konsumsi itu bukan kebutuhan aktual. Tetapi itu hanya sekelibatan efek algoritma yang ada di Instagram Bu Widi, keluar lagi di Twitter ya. Ini kok kayaknya menarik ini gitu. Oke. Jadi barang yang kita konsumsi bukan kebutuhan aktual, tapi memang dikondisikan agar kita menjadi butuh. Oke, next. Bu Widi memberikan contoh seperti ini. Bagaimana kita membutuhkan tunik atau membutuhkan kaos di sana ya, Erigo misalnya itu. Bu Widi menggunakan produk dalam negeri katanya seperti itu. Ini semua dikondisikan kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi kaos, tapi rasanya kita belum pas, belum puas kalau kita belum beli jumpsuitnya. Gitu. Belum selesai sampai sana, nggak keren juga kalau sepatunya ternyata nggak Erigo juga. Orang akan berusaha untuk menyempurnakan penampilan dengan kebutuhan yang diada-adakan itu tadi. Bagaimana enggak matchingnya kalau kita menggunakan pasmina seperti apa ya, lalu digabungkan dengan tunik tertentu, celananya enggak matching, itu semua diusahakan untuk dimatchingkan. Kalau baju ini matchingnya dengan sepatu ini dan tas ini, dikondisikan untuk yang namanya fashionable itu ya seperti ini. Jangan hanya asal tabrak warna. Tiba-tiba udah sekeren ini tapi tasnya tas punggung, eger meneh, kan? Ini nggak ketemu ini nanti. Fashionable dari mana itu? Gitu. Jadi berusaha untuk dicocok-cocokkan. Yang fashionable itu ya yang mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki matching. Gitu. Jadi enggak asal tabrakan, pakai gamis. Oke, kalau gamis enggak masalah ya. Pakai kebaya tapi sepatunya sepatu olahraga. Oh, tapi sekarang banyak ya kan? Sepatu olahraga tapi futsal.
Kan itu ini sekali ya, kayak ekstrim banget kalau itu perbedaannya ya gitu. Oke. Jadi ini suatu bentuk bagaimana sebetulnya sejak awal kebutuhan kita itu memang dikondisikan, dikonstruksikan oleh pasar kapitalisme seperti ini gitu. Hati-hati ini nanti kalau menjelang Ramadan gitu kan. Ramadan matching satu rumah, ya kan ada itu. Satu rumah kembaran semua. Mulai dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek gitu. Lalu kalau ternyata ada yang satu saja selip, nggak cocok ketika difoto, harus ganti berarti beli. Ada yang kayak gitu, itu ada ya kan gitu. Oh ini mumpung Ramadan, mumpung Syawal, ini harganya murah-murah, ada yang gitu. Oke, next. Nah, kemudian yang akhirnya tadi akan dari masyarakat konsumsi, akhirnya karena orang bisa diketahui melalui psikologi pasar kapitalisme itu tadi, yang terjadi selera orang menjadi homogen. Bagaimana yang lagi naik daun saat ini adalah sweater Korea, model Korea. Itu homogen, semua orang memakai itu semua. Mas-mas Korea itu menjadi standar bagaimana orang semuanya pengen putih. Gak hanya mbak-mbak, tapi juga mas-mas. Gitu. Pakai yang mengandung ginseng Korea, gitu ya. Itu semua orang homogen seperti itu. Lalu prediktabilitas, semua bisa diprediksi. Karena behavior manusia ketika kita memberikan stimulus tertentu pasti akan memberikan respon yang itu bisa diketahui oleh pasar. Apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai, selera akhirnya homogen itu tadi dan bisa ditebak. Selanjutnya kalau karena masyarakat bisa kita ketahui seleranya, bisa diprediksi semuanya, maka masyarakat menjadi transparan. Gak ada yang namanya misteri di dalam masyarakat. Semua akan terlihat sangat terang benderang dan transparan. Apa yang disukai orang, itu semua akan terlihat dan dengan mudah nanti melalui algoritma bisa menebak apa yang menjadi tren saat ini. Gitu. Next. Nah, kemudian setelah kita tadi melihat bagaimana kapitalisme mempunyai banyak efek pada kehidupan manusia saat ini, maka kemudian perspektif kapitalisme ini juga melihat bahwa ternyata antara laki-laki dan perempuan ternyata bisa menjadi komoditi sekaligus menjadi konsumen. Menjadi komoditi berarti mulai dari aspek tubuh ini bisa diperjualbelikan, bukan dalam arti diperjualbelikan seksualitas, bukan itu ya, bukan itu, tetapi fenomena ketubuhan kita ini ternyata kalau di dalam bahasa Jawa adolable ya apa? Layak jual semuanya, adolable. Mulai dari ujung rambut, sampo untuk laki-laki berbeda dengan sampo untuk perempuan, ya kan? Karena perempuan lebih halus, jadi dibutuhkan sampo yang lebih lembut. Siapa yang ngomong kayak gitu itu? Kulit, mulai dari kulit laki-laki berbeda dengan perempuan, demikian seterusnya sampai ujung kaki. Tidak terlepas dari komoditi, jadi perempuan dan laki-laki ini mereka komoditas yang harus dipertahankan, sekaligus juga konsumen yang sangat terbuka bagi masyarakat untuk berjualan itu tadi, gitu. Jadi ini dalam perspektif kapitalisme seperti itu, nggak peduli laki-laki perempuan siapapun juga, mereka adalah komoditas sekaligus juga konsumen pasar besar yang harus dimanfaatkan, begitu. Next, namun kemudian yang menjadi persoalan ketika perempuan mendapatkan semacam pressure yang lebih besar karena keperempuanan kita. Bagaimana saya diundang untuk menjadi pembicara di sini? Di sana
tertulis perempuan, pengaruh budaya konsumerisme terhadap lifestyle perempuan. Sedemikian pentingkah, sedemikian parahkah perempuan ini menjadi korban, yang pertama tadi korban kapitalisme, kalau yang sekarang patriarki. Kita harus mengakui ini. Yang pertama jelas objektifikasi. Bagaimana perempuan menjadi objek bagi semua jenis komoditas yang lalu lalang, kalau paling gampang ya di media sosial ya. Ini menjadi objek. Iklan apa yang gak menggunakan perempuan, yang gak laris. Bahkan mbok jamu pun kalau cantik itu mesti dikejar itu. Sherlock lor gitu kan di media sosial. Sherlock kasih mbak bakul jamu di mana itu, bakul lotek itu mesti dicari-cari itu. Karena objektifikasi. Lalu jelas subordinasi, marginalisasi itu pasti. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kiranya sudah ada pembahasan tentang ini ya. Dan perempuan posisinya sebagai the other, lian. Karena tidak mempunyai kesempatan untuk speak up, bahkan perempuan disebutkan di sana tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara gitu. Nah, di mata patriarki, bentuk objektifikasi, subordinasi, marginalisasi sampai perempuan dianggap the other, pada akhirnya memang mendapatkan pembenaran, legitimasi karena perempuan dianggap sebagai penghargaannya, pengakuan atas eksistensinya dihargai sebatas tubuh. Itu yang pertama. Coba dan itu memang terinternalisasi dalam diri kita. Timbangan badan itu ke kanan dikit gitu kan kita udah ini ya. Waduh, harus diet ini, ya kan gitu. Padahal habis itu terus makan burger, makan apa itu, ya kan? Itu. Karena kita dihargai hanya logika tubuh, ketubuhan kita. Tubuh, perempuan adalah tubuhnya. Yang kedua, ada stigma bahwa perempuan itu irasional. Sehingga ini juga yang dibidik oleh kapitalisme untuk dipengaruhi terus-menerus untuk ayo membeli. Karena irasional kita jelas kalau kita melihat apapun gitu, ya Allah lucu gitu kan, mesti lucu itu artinya beli gitu. Lucu itu beli. Kalau nggak beli, nggak bisa beli nanti sampai di rumah kepikiran, nggak bisa tidur. Nanti kalau saya kesana lagi ternyata nggak ada gimana gitu. Itu irasional kita, nggak bisa mikir gitu. Itu menurut orang-orang yang kapitalis seperti itu studinya. Nah, itu mendapatkan pembenaran atau tidak itu akhirnya tergantung pada masing-masing individu. Bagaimana kita bisa memperlihatkan rasionalitas kita atau tidak gitu. Next. Nah, di mata patriarki seperti ini, logika tubuh dan irasionalitas yang kita miliki. Next. Nah, kemudian saya menggunakan teologi feminis untuk memperlihatkan di sini bagaimana dikotomi antara laki-laki perempuan yang diciptakan oleh patriarki itu sebetulnya sudah harus dirubah. Mengapa demikian? Karena musuh kita, mohon maaf untuk mas yang laki-laki ya, bukan bermaksud untuk musuh kita, Anda bukan musuh ya, enggak. Musuh kita bukan laki-laki. Sehingga yang menjadi persoalan di dalam budaya patriarki itu adalah dikotomi antara kualitas feminin dan kualitas maskulin. Ini yang penting yang harus dicatat. Bahwa di dalam diri manusia, nanti Ismi melalui kajian biologi ya, kan kita ada kromosom gitu kan ya, XX, XY gitu. Sejak kita di dalam kandungan, memang antara laki-laki dan perempuan berbeda. Itu yang harus dicatat. Jadi kalau ada yang feminisme liberal terutama, laki-laki dan perempuan harus sama gitu. Sama dalam hal bagaimana dia berpartisipasi di ranah publik, itu sama seperti itu. Tetapi kalau kita kembali ke badan tubuh kita secara kodrati, ini semua enggak sama. Kita antara laki-laki dan perempuan berbeda.
aspek biologis yang berbeda ini nanti akan memberi dampak pada aspek psikis yang berbeda. Bagaimana ketika saudara menstruasi, saudara sangat moody, gampang apa? Gampang nggak ngamuk ya, gampang emosi ya kayak gitu-gitu. Emosi naik turun, pengen makan yang pedes-pedes. Nah, itu efek dari itu. Pengen belanja-belanja terus. Kalau itu Anda gitu nggak? Oh, saya kalau itu. Pengen belanja-belanja terus. Langsung check out gitu ya. 99 barang di Shopee, check out. Langsung bangkrut. Itu kalau mau PMS gitu ya. Dikotomi kualitas begitu. Feminin dan maskulin berbeda. Nah, yang menjadi persoalan saat ini, sebentar Bu Widya akan sampaikan, feminin dan maskulin. Ada hal-hal di dalam diri kita yang sifatnya feminin dan maskulin. Jadi bukan urusan laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam diri Mas siapa ini Mas? Mas Joko? Mas Julian, lahir bulan Juli. Enggak, September ternyata. Oh, September. Mas Septian, kalau gitu. Menurut Mas Julian, di dalam diri Mas Julian ini juga ada aspek femininnya. Di dalam diri Bu Widi, maskulin jelas ada itu. Jadi di dalam diri manusia seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan ketika aspek feminin dan maskulin ini tadi merupakan keseimbangan atau pertentangan yang harus dihilangkan. Persoalannya itu. Di dalam teologi feminisme, next, kajian-kajian tentang yang berbicara melalui sudut tasawuf, sufi, banyak disampaikan tentang bagaimana di dalam Islam, terutama kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita bisa mengenali Allah melalui sifat-sifatnya. Bisa dilihat di sana sifat Allah yang maskulin. Maskulin itu jalal sifatnya. Sedangkan yang feminin itu jamal. Bagaimana persatuan antara sifat jalal dan jamal ini nanti sampai ke kamal. Itu ya. Insan kamil, kamal itu manusia sempurna sampai ke situ. Itu kalau di dalam Islam seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk ke wilayah timur, ternyata bukan hanya Islam yang ngomongin tentang bagaimana sifat feminin dan maskulin ini harus ada di dalam diri manusia. Ternyata Taoisme ada prinsip yin dan yang. Itu kalau saudara pernah nonton Avatar itu kayaknya ada ya? Ada, masih lihat Avatar enggak? Atau Ipin Upin? Avatar ada itu ya, sifat yin dan yang. Ada di dalam warna yang putih itu ada titik hitamnya, demikian juga yang warna hitam ada titik putihnya. Bagaimana hal yang sifatnya maskulin dan feminin ini bukan sesuatu hal yang dipertentangkan gitu. Dengan demikian dua hal ini bukan sesuatu hal yang bermusuhan, tetapi harus dikombinasikan, didamaikan di dalam diri saudara. Kalau kita, ya 10 menit, oke 10 menit lagi, ini harus ngebut ya. Di dalam diri kita ada hal yang sifatnya dominan, kelaki-lakian ada, keperempuanan ada. Di dalam budaya patriarki yang menjadi persoalan kan ini teman-teman. Seorang laki-laki mempunyai kewajiban pencari nafkah utama. Berarti harus ada sifat yang dominan, kreatif, aktif, menguasai seperti itu. Tetapi karena laki-laki ini tadi belum tentu mempunyai sifat-sifat maskulin, sehingga dia nggak punya kemampuan untuk itu. Dengan demikian perempuan juga seperti itu. Ada hal-hal yang tidak melulu feminin di dalam diri kita. Kita pasif, kita reseptif, lemah, lembut, gemulai. Tidak. Ada hal-hal yang sifatnya maskulin juga di dalam diri kita. Gitu. Next. Nah ini yang paling penting sebetulnya. Kalau di dalam budaya patriarki, epistemologi, pengetahuan bagaimana perempuan laki-laki mendapatkan, laki-laki terutama ya, mendapatkan pengetahuan itu melalui rasionya. Termasuk juga dari aksiologi nilai-nilainya lebih maskulin. Sedangkan etika, apa yang baik dan buruk, itu ukurannya kewajiban.
Bagaimana seseorang, ini kasusnya misalnya, apakah seseorang yang mencuri obat untuk mengobati anaknya yang sakit, itu diperbolehkan atau tidak? Kalau di dalam budaya patriarki, budaya kita yang berkembang saat ini, namanya mencuri, kewajiban kewajiban melarang seseorang untuk mencuri, itu berarti harus dilaksanakan. Dilarang mencuri. Tetapi perempuan dengan pengalaman yang dia miliki, cara dia mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman, maka yang ditekankan di sini etika kepedulian, caring. Kita nggak bisa langsung memberikan judgement kepada seorang pencuri karena dia mencuri untuk kebutuhan anaknya yang sedang sakit misalnya itu. Yang baru pernah ramai itu penanaman ganja itu ya, istrinya sakit menanam ganja. Itu karena budaya patriarki kita sudah meresap di dalam aspek hukum, ya akhirnya harus dihukum. Kita nggak melihat aspek kepedulian di sini, gitu. Next, ini kayaknya, oke. Nah, yang harus dilakukan perempuan apa? Memelihara cara berpikir khas feminin. Tadi kita sudah memiliki hal-hal yang berbau caring misalnya. Bagaimana kita berusaha untuk mendamaikan, tidak fokus kepada kekuasaan, ya ada seperti itu. Tapi kita juga harus belajar cara berpikir maskulin. Laki-laki kalau berpikir itu seperti apa? Logika, rasio, kita harus belajar tentang itu. Wajib hukumnya. Dengan demikian tentunya akan ada kekayaan perspektif. Perempuan yang menye-menye di tempatnya, tahu ya menye-menye? Itu dibutuhkan, feminin ketika berhubungan dengan anak. Tetapi perempuan tegas, perempuan yang punya aspek ini kekuatan itu tadi juga dibutuhkan. Logika, rasionalitas dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, terutama di sektor publik gitu. Dengan demikian kita punya pemahaman yang beragam tentang perspektif berpikir dan kita lebih adaptif. Terakhir dari saya, next. Merujuk pada ekofeminisme, feminine value yang harus ditekankan yaitu caring. Termasuk juga di sini Bu Widi memberikan contoh misalnya terkait dengan konsumerisme itu tadi yang harus kita pikirkan lagi, semisal keberadaan fast fashion. Fast fashion merupakan fashion yang dibuat secara fabrikasi massal, jumlahnya banyak begitu, dimanapun negara punya cabang-cabangnya, seperti misalnya Uniqlo, itu fast fashion teman-teman. Nah efeknya apa? Jelas polusi air terutama karena aspek pewarnaan dan lain-lain, eksploitasi manusia yang dibayar murah, lalu penipuan terhadap konsumen. Itu yang harus diingat sehingga kita lebih care bahwa persoalan bagaimana kita mengkonsumsi bukan hanya sebatas kita butuh saja, tetapi juga kita betul-betul care terhadap ekosistem secara berkelanjutan. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau di media massa sering saat ini masih digaungkan bagaimana kita hidup minimalis, ya kan? Kalau kita kan sekarang enggak ya, baju berentetan gini kalau buka lemari masih bilang, pakai baju mana ya? Kok aku enggak punya baju ini? Nah kayak gitu. Jilbab juga begitu itu. Mejiku, Ibiniu itu harus punya semua ya. Kalau enggak hitam abu-abu, tapi jumlahnya 18. Itu masih ada di tempat kita gitu. Ya, saya kira itu terakhir dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, Bu Widi sampaikan ini paling tidak bisa menjadi sharing karena ini semua sebetulnya yang Bu Widi alami seperti ini, ya, gitu. Saya kira demikian, Mbak Ismi dari Bu Widi. Saya harapkan nanti bisa ada masukan atau saran atau sharing yang lainnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Widi atas pemateriannya. Tadi dapat kita simpulkan ada banyak sekali ya. Ternyata konsumerisme itu ada dimulai dari sebagai bentuk kebutuhan sampai bentuk lifestyle itu, bentuk aktualisasi diri. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kelas pertama kita akan mempersilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan dari jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kan tadi sempat disinggung tentang istilah kebutuhan ya Bu. Nah namun yang mau saya tanyakan di sini, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Yuliani, saya dari UIN Sunan Kalijaga. Yang saya mau tanyakan di sini Bu, bagaimana sih cara kita dalam mengkondisikan diri kita ini agar tidak tetap mengikuti fashion selayaknya kan kita memiliki teman yang dimana kan teman itu sangat berpengaruh bagi dalam diri kita itu. Nah, bagaimana di sini cara kita dalam mengkondisikan diri kita itu agar tidak mengikuti tren-tren atau dari sekeliling kita itu. Itu aja Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa ini dari Fakultas Biologi. Di sini saya mau tanya Bu, tadi kan sempat dijelaskan tentang feminisme. Di sini saya punya pertanyaan. Kalau misalkan di diri kita sendiri ada sedikit keinginan untuk merasa setara sama laki-laki karena di diri kita punya rasa tidak ingin disepelekan atau tidak dihargai, itu bagaimana ya Bu? Apabila pola pikir itu salah, cara membenarkan supaya pola pikir itu lebih baik bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zidni dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya ingin bertanya, Bu, dalam Islam sendiri bahwa seorang wanita itu adalah sumber fitnah. Nah, dari itu kebanyakan wanita-wanita, apalagi di Arab ya Bu, itu kayak mengurungkan diri di rumah, terus menutup dirinya. Bahkan foto kita pun itu tuh adalah sumber dosa bagi kita. Semuanya ada cowok yang tergoda dengan foto kita, maka kita juga terkontami dosa gitu Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu seperti itu? Nah, kita kan juga ingin aktif, ingin tampil di depan, tetapi kenapa kita menjadi sumber dosa gitu loh Bu? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua, saya pribadi pun masih sulit untuk membedakan mana keinginan saya, mana kebutuhan saya begitu Bu. Nah, itu bagaimana gitu Bu? Mungkin ada tips-tips seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beberapa pertanyaan yang luar biasa. Saya kira ini menjadi kegelisahan kita semua. Bahkan sampai di usia ini pun Bu Widi juga masih kita masih kayak mencari terus menerus mana yang terbaik bagi diri kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, bagaimana kita mulai tidak hanya sekedar ikut tren gitu ya. Di satu sisi memang harus diakui bahwa kita sebagai pribadi ini merupakan sosok yang mengharapkan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Itu satu hal yang penting, rekognisi. Pengakuan dari orang lain, namanya saja pengakuan. Kalau di filsafat itu kan sangat rigid gitu kata-kata. Pengakuan itu berarti akunya yang harus keluar, ditonjolkan. Itu terlebih dahulu. Pengakuan berarti apa yang ada di dalam diri kita itu harus diakui oleh orang lain. Termasuk di dalamnya pengakuan dalam hal apapun. Sampai yang negatif pun itu bisa menjadi cara untuk kita meminta orang lain supaya mengakui. Akuilah saya kalau jahat. Saya butuh pengakuan kalau saya nakal. Nah, dalam hal ini nanti tentu kita fokus ke bagaimana kita mengharapkan orang lain untuk mengakui diri kita secara positif tentunya itu. Nah, yang sering kali terjadi kita mengikuti tren-tren itu tadi, itu dalam rangka itu tadi. Mengakui, pengakuan. Tidak jarang kalau kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal, itu kalau saya diakui oleh kelompok saya, kelompok biasanya seperti itu ya, teman sekelompok saya, teman main saya, itu barulah saya merasa dihargai. Pengakuan, penghargaan itu menjadi satu hal yang penting gitu. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, kalau kita mengikuti tren, sebetulnya itu tidak bisa nanti dilepaskan, justru keunikan kita nggak keluar. Karena kita akan menjadi pribadi yang seragam semuanya. Coba kalau kita ngikuti tren, harus mengikuti harus membeli produk
Ria Miranda atau Saskia Adiameka semuanya. Bajunya pun sama ini nanti semua. Keunikan satu dengan yang lain justru nggak terlihat kalau kita hanya mengikuti tren gitu. Nah, itu tadi termasuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mbak Zidni, bagaimana kita membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan berarti kita tadi masuk dalam belenggu itu tadi. Pengen pengakuan dalam arti saya ingin ini, dipakai ini kok bagus, dipakai ini kok bagus. Padahal kalau saudara beli online, setelah sampai di rumah, dipakai apakah otomatis bagus? Belum pasti, belum tentu. Walaupun misalnya saudara sudah dipas-pasin lingkar dada berapa, lebar bahu, panjang paha berapa. Itu sudah fix ya, sudah persisten. Tapi tidak selamanya apa yang dipakai orang lain itu cocok untuk kita. Sehingga saran dari Bu Widi, temukan terbaik apa yang menurut saudara itu nyaman untuk diri saudara. Paling penting itu. Bu Widi pernah mencoba pakai pasmina yang diuntel-untel kayak gini ini. Keluar dari kamar, suami Bu Widi komentarnya, kok kamu kayak habis keramas gitu. Kenapa? Karena itu nggak cocok untuk saya gitu. Jadi kembali kepada diri saudara sendiri yang paling nyaman seperti apa, yang paling simple untuk saudara apa. Jangan bayangkan misalnya teman-teman teknik geologi perempuan itu pakai pasmina yang untel-untelan gitu tadi. Ketika dia harus observasi di lapangan, memotret batu-batu di gunung, repot banget itu, ya kan? Jadi disesuaikan dengan fungsinya apa, gitu tadi. Jadi kalau kita butuh, tentu sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Kalau saya butuh untuk jagung manten misalnya, kemantenan ya sudah beli kebaya satu setel gini ya, itu. Setelah nengok kebaya, kok ternyata di sebelah sana kok ada gamis bagus itu. Pengen juga gitu kan, nabung, beli lagi. Enggak selesai-selesai itu nanti gitu. Meskipun Bu Widi juga ngomong seperti ini, belum tentu juga Bu Widi melakukan itu. Karena kalau sudah ke Karita, Masya Allah, sabar. Racun semua isinya kan itu di sana gitu. Oke. Jadi itu diantaranya. Termasuk juga style teman-teman. Supaya kita kalau saya enggak mengikuti style itu, saya nanti disepelekan sama teman-teman. Ya, sering seperti itu. Kalau levelnya saya nggak pakai, saya nggak pakai iPhone boba 3 yang sangat itu ya, itu nanti saya disepelekan, kembalikan ke fungsinya. Kenapa kita repot-repot? Kalau itu memang itu kebutuhan saudara seperti itu, saya kalau saya sudah terbiasa pakai Apple, kalau saya pakai Android itu pusing Bu. Pusing dalam arti sesungguhnya ya, karena pengoperasiannya rumit, bukan pusing karena harganya, bukan. Kok harganya murah sekali Android dibandingkan itu ya, gitu. Enggak seperti itu. Dalam hal ini kembalikan ke saudara sendiri. Jadi kenapa pusing-pusing harus menyamakan dengan orang lain kalau kita sendiri repot sendiri. Kalau bisa kan hidup ini dibuat lebih sederhana kan lebih enak harusnya gitu ya. Jadi harus belajar lagi. Demikian juga teman saya yang kebiasaan pakai kalau Apple itu apa pakainya? Apple itu apa? Satunya Android. Oke, gitulah pokoknya ya. Ke teman saya yang kebiasaan pakai apa buronnya? iOS ya. Kayak buruna itu biasa pakai iOS, suruh pakai Android, garuk-garuk dia gitu, karena tidak terbiasa gitu. Sehingga tolong semuanya dikembalikan ke diri saudara, bagaimana saya nyaman, saya terbiasa, dan saya mampu, itu yang penting. Karena kalau biasanya kita terjebak mengusahakan untuk yang nggak mampu itu tadi kan ya kayak teman-teman di IPB itu ya, terjebak pinjaman online. Wah kalau itu mahasiswa UGM kan nggak lucu banget ya kan gitu.
Karena yang digembar-gemborkan sejak PPSMB kan hidup kerakyatan, visi kebangsaan, nah kan gitu-gitu itu ya, membumi kayak gitu-gitu itu. Oke, jadi sekilas seperti itu mungkin dari pertanyaan mbak-mbak sekalian yang belum terjawab terkait dengan tubuh tadi ya, Mbak siapa tadi? Mbak Zidni ya, fenomena tubuh itu tadi ya, terkait dengan tubuh. Yang penting sebetulnya pengelolaan atas tubuh kita semua tergantung pada diri kita. Tidak boleh ada satupun orang yang berhak turut campur untuk menguasai atau mengatur bagaimana saya memanage tubuh saya. Paling penting itu. Termasuk di dalamnya kalau besok sudah berumah tangga, saudara mau KB apapun, itu semua tergantung diri Anda. Karena yang merasakan saya melahirkan 10 kali, 12 kali, disesar atau normal, semua saya. Jadi otonomi manusia, kalau di dalam etika, martabat manusia yang tertinggi itu kan karena kita mempunyai otonomi dibandingkan hewan lain. Manusia adalah zoon politikon. Manusia adalah animal rasional. Manusia adalah hewan, tapi hewan yang berpikir, animal rasional. Gitu. Namun yang membedakan manusia dengan hewan bukan hanya persoalan rasio, tetapi etika, moralitas. Termasuk dalam hal ini bagaimana kita mengatur diri kita, mengelola diri kita, badan kita ini sebagai sebagai wujud terima kasih, rasa syukur kita pada Allah karena sudah memberikan ini. Jadi saya yang mengelola diri saya sendiri gitu. Sehingga enggak ada satupun orang berhak untuk meminta saya untuk melakukan sesuatu hal yang itu tidak nyaman untuk saya gitu. Itu satu hal yang penting. Sedangkan kalau kita tahu patriarki seperti yang sudah Bu disampaikan tadi, semuanya berhubungan dengan kontrol. Kan banyak ya, kenapa banyak perkosaan? Karena perempuan pakaiannya minim-minim. Banyak yang ngomong seperti itu. Enggak juga. Perkosaan banyak terjadi justru di dalam lingkup rumah tangga. Diperkosa paman, diperkosa ayah tiri, itu terjadi apakah pakai baju minim? Enggak juga. Itu cuma pikiran ini tadi saja yang seperti itu gitu. Sehingga lagi-lagi kita ngomong wacana tubuh semua tergantung pada perempuannya gitu. Bagaimana kita menguasai atas tubuh kita sendiri gitu. Tapi bukan berarti langsung kita juga bersifat eksploitatif, dipamer-pamerkan, kayak gitu ya, dijual murah, enggak juga seperti itu. Gitu. Oke, saya kira itu nanti mungkin akan lebih banyak diskusi, bisa boleh japri kalau kita ada kesempatan ketemu lagi. Gitu Mbak Asmi. Ya, yang mana ya? Oke, keinginan untuk setara dengan laki-laki. Dalam hal kesetaraan ini diperjuangkan oleh feminisme liberal terutama teman-teman. Karena di awal sejak kemunculan feminisme ini bagaimana perempuan ingin mempunyai kesempatan beraktivitas di dunia publik setara dengan laki-laki. Itu. Kesetaraan dalam hal ini wajar karena seperti Bu disebutkan tadi, kita sebagai manusia itu punya itu tadi. Kita sama-sama punya rasio. Hal-hal yang sifatnya feminin dan maskulin ada di dalam diri kita. Namun demikian tentunya kembali ke diri kita lagi. Semua kembali ke diri kita. Termasuk di dalamnya ketika nanti misalnya saudara dalam kondisi menstruasi atau dalam kondisi melahirkan. Itu semua kan fenomena kodrati ya. Itu enggak bisa kalau kita samakan dengan laki-laki. Ketika saudara masa nifas 40 hari, baru 12 hari langsung naik gunung, ya gitu, bisa enggak? Bisa, tapi harus pakai diapers yang berapa itu ya, tebelnya berapa sentimeter itu gitu. Jadi semua kembali ke diri kita. Enggak masalah kalau kita pingin seperti laki-laki, tetapi bukan dalam arti kekuatan fisik gitu. Namun lebih berhubungan dengan kemampuan bagaimana kita mendamaikan atau menyetarakan aspek feminin dan maskulin di dalam diri kita.
Yang penting itu sebetulnya. Jadi tidak jarang kalau teman-teman lihat lagi ada perempuan-perempuan yang lebih fenomena alpha woman. Pernah dengar alpha woman? Alpha woman ini perempuan-perempuan yang gagah perkasa, bukan dalam arti binaragawan, bukan itu. Tetapi dia maju sebagai pemimpin, kalau Bu Widi bisa menyebutkan ya, seperti Susi Pujiastuti, itu alpha woman. Aspek-aspek maskulin itu demikian dominan. Saking dominannya, bisa saja aspek maskulin di dalam diri perempuan itu mengalahkan laki-laki. Bisa seperti itu. Bu Widi pernah diskusi dengan teman dari UI, menceritakan tentang fenomena gerbong KRL khusus untuk perempuan. Ketika ada gerbong KRL khusus perempuan, itu harapan pemerintah, perempuan bisa duduk manis di situ bersama-sama dengan perempuan, bercerita tentang pengalaman-pengalamannya sebagai perempuan. Itu dengan indah, nyaman begitu. Ternyata tidak. Di dalam gerbong khusus perempuan, ternyata ada juga dominasi perempuan-perempuan yang maskulin ini tadi, yang mendominasi dan merepresi perempuan-perempuan yang feminin gitu. Sehingga ada yang namanya, kalau harusnya woman support woman, harusnya kan begitu. Tidak. Ada juga woman yang merepresi woman lebih dari laki-laki. Karena aspek maskulin yang dimiliki lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh laki-laki sendiri gitu. Jadi di dalam patriarki jangan salah, musuh kita bukan laki-laki, tetapi aspek-aspek dominan di dalam maskulin itu tadi yang negatif, penguasaan, represi gitu. Ya, jadi musuh kita enggak laki-laki, tetapi maskulinitas yang dominan gitu. Ya, catatannya itu. Kalau kita ngomong tentang kerusakan alam, itu kan dominasi aspek maskulin juga sebetulnya. Karena kalau perempuan dimanapun kapanpun harusnya ada aspek feminin, mencintai alam, cinta dengan alam, menyiram bunga, jadi budaknya kucing oren, itu kan perempuan-perempuan ya kan, itu perempuan rata-rata karena aspek feminin yang dimiliki. Sedangkan aspek penguasaan, eksploitasi, perang itu maskulin, nilai-nilai maskulin yang dominan gitu. Saya kira itu Mbak Ismi. J. Monggo silakan yang lainnya. Baik, untuk sesi pertanyaan masih kita buka, jika ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Lia dari Back to Muslim Identity Community DIY. Pembahasan yang menarik sebenarnya karena cukup lama ya, mungkin sekitar 2016 Bu, saya mulai 2015 lah ya, mulai mengikuti ya ada gerakan ekofeminisme gitu. Tadi terkait dengan pembahasan memang aspek maskulin itu ya yang kemudian membuat perempuan itu ada rasa caring gitu ya, diarahkan pada bagaimana dia bisa mencintai alam gitu ya. Salah satunya tadi dengan misalnya gerakan-gerakan yang sudah kita mulai terus running gitu ya, minimalism begitu ya. Cuman kita tidak bisa melepaskan dari sisi ini Bu. Memang secara individu itu bisa kita lakukan, tapi manusia itu kan bukan makhluk individu saja ya. Tapi dia juga makhluk sosial, dia itu hidup dalam sebuah tata nilai masyarakat gitu. Dan rasanya paradoks gitu ketika kemudian kita menyampaikan apa yang bisa kita lakukan secara individu, tetapi ternyata secara tata nilai itu diharuskan berbeda. Contohnya misalnya begini, oke, kita meminta untuk minimalis gitu ya dalam fashion, tapi kenapa kemudian brand-brand besar ya, kalau teman-teman ngikutin ya, Uniqlo atau kemudian Gucci ya, LV gitu ya, itu bahkan setiap season ya Bu, itu terus mengeluarkan edisi-edisi gitu. Dan rame terus, rame terus gitu. Aktivitas industri itu terus disokong gitu sebenarnya.
Bahkan kalau kita lihat, kita diminta untuk minimalism, tapi tata nilai yang ada di kita ya, maksudnya arus konsumerisme itu dibuat gitu. Misalnya kita bangun tidur itu pakai apa ya? Yang pertama kita lihat apa? Handphone ya. Bahkan sekarang penelitian di bidang marketing itu sudah neuromarketing kan gitu ya. Artinya kita nggak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu keinginan, tapi sebenarnya seperti kebutuhan. Contoh misal sekarang ya, saya rasa di sini nggak ada yang nggak punya IG ya. Kalau kita post feed ya, kemarin udah pakai kerudung ini, masa mau dipost lagi sih gitu ya. Ada rasa, aduh kayaknya harus beli lagi gitu ya. Ya meskipun yang murah-murah di Shopee gitu kan ya. Nggak apa-apa lah pakai Shopee Pay gitu ya, akhirnya terjerat pinjol juga. Jadi maksudnya gini, seberapa rem dalam diri kita untuk kemudian bisa mengerem konsumerisme, tapi di satu sisi tata nilai kehidupan kita yang kemudian berasaskan kapitalisme ini itu mengarahkan kita untuk konsumerisme gitu ya. Bahkan kalau kita lihat penduduk Indonesia yang kemudian dia itu mayoritas itu pemuda, itu juga ada dalam arus luar biasa untuk kemudian terus memutar roda konsumsi itu. Dari sisi konsumen dijadikan konsumerisme ya, dengan konsumerisme, dari sisi produksi kemudian dilibatkan dalam industri-industri gitu ya. Termasuk dalam sisi distribusi ya, jadi influencer, endorsement gitu ya. Jadi pemuda itu yang kemudian justru kemudian diaruskan untuk kemudian memutar roda konsumerisme yang kemudian itu menjadi ruh dari kapitalisme sekarang. Itu satu. Kemudian yang kedua, paradoks selanjutnya itu adalah begini, kalau misalnya kita diminta secara individu itu untuk kita melihat ya, ngerem individu. Tetapi kalau kita lihat, kan kalau misalnya arus ekofeminisme ini kan sebenarnya untuk melindungi alam ya, agar kemudian tidak rusak. Sebenarnya siapa perusak alam sesungguhnya? Kalau kita lihat data itu, selama 1 dekade terakhir, justru yang menyumbangkan karbon dioksida terbesar itu adalah negara-negara maju. Seperti Amerika Serikat, negara Eropa, China. Apa yang mereka lakukan untuk mengerem kerusakan alam? Apakah kesepakatan Paris itu berjalan? Itu seperti seperti paradoks tadi ya. Di satu sisi kita itu diminta untuk berbuat green gitu ya, minimalism, tapi di satu sisi kita dibuat untuk terus ya mendewakan hawa nafsu ya. Salah satunya itu adalah terus belanja dan itu kan disupport gitu oleh tata nilai sekarang. Dan sebenarnya kalau kita lihat siapa sebenarnya perusak alam yang sesungguhnya gitu ya, adalah negara-negara maju yang notabene adalah mereka menuhankan tadi kemajuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Nah mungkin maksud saya gimana kita mendudukkan masalah ini kan bukan hanya masalah kita pribadi, tapi ini masalah masyarakat bahkan masalah global. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Lia tanggapannya. Saya sepakat 1000% itu tadi ya. Kalau kita ngomongin tentang konsumerisme, lalu keberadaan manusia yang ada di dalamnya, ini seperti proses lingkaran setan yang nggak selesai-selesai begitu. Kalau ditanya kita harus memulai dari mana, seperti benang kusut yang nggak selesai-selesai. Nah, dalam forum ini sebetulnya yang ditekankan lebih ke bagaimana kita melakukan introspeksi. Sejak awal saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan introspeksi bahwa apa yang terjadi di luar sana yang sepertinya ini merupakan isu-isu yang sangat-sangat bombastis begitu. Ini sehari-hari sebetulnya kita merasakan itu gitu. Jadi tadi termasuk di dalamnya lingkaran setan antara konsumerisme di satu sisi, lalu kebutuhan yang diciptakan oleh kapital sedemikian rupa, itu tidak bisa dilepaskan dengan akhir penerimaan kita terhadap kondisi di luar seperti apa gitu. Sejak awal saya sudah mengemukakan apa yang kita butuhkan sejak awal itu sudah diciptakan oleh kapitalisme. Dan psikologi kapitalisme tahu persis apa yang sebetulnya menjadikan orang-orang ini butuh. Kan?
di momentum tertentu itu pasti ada seperti itu. Mulai dari besok 25 Desember, 1 Januari, lalu hari raya Imlek, setelah itu Valentine ya, lalu setelah itu Ramadan, setelah itu Idul Fitri, momentum-momentum ini dipersiapkan secara matang-matang oleh pemilik modal. Yang paling penting sebetulnya itu. Namun di luar itu sebetulnya yang penting untuk kita melakukan introspeksi, coba diperlihatkan yang tadi yang borju yang berkelas itu sebelum ini. Oke. Setelah ini oke. Masyarakat bagaimana kita termasuk di dalamnya, kita nggak hanya ikut-ikutan saja. Karena di satu sisi ada sebuah konstruksi besar yang itu merekonstruksikan dalam pikiran kita bahwa ayo masuklah di dalam kelompok yang berkelas. Kelompok yang berkelas itu seperti apa? Ada yang menyebut itu borju, educated people, ataupun juga kelompok sosialita tertentu ya, yang itu dianggap levelnya lebih tinggi daripada kelas-kelas manusia normal. Dan kita selalu saja mengarahkan diri kita untuk menuju masyarakat berkelas. Sehingga enggak jarang misalnya LV, Hermes, lalu apalagi Blueberry, itu semua laku di pasaran karena lagi-lagi orang berusaha untuk masuk ke kelas itu dengan ini tadi, 3 struktur konsumsinya, penampilan. Sehingga tidak jarang misalnya artis-artis karena dibela-belain untuk masuk kelas yang itu tadi, yang di atas yang wow itu tadi, tidak jarang mereka pakai ngutang, atau kalau kita masyarakat bawah gini palingan bisa beli KW ya kan, beli Nike KW itu udah prestasi tersendiri, Adidas KW nggak masalah, yang penting Adidas berkelas gitu. Nah lagi-lagi kalau dihubungkan dengan tadi, kita nggak hanya ikut tren dan juga nggak mengusahakan diri untuk masuk ke kelas itu, tetapi itu nggak nyaman bagi diri kita itu. Nah terkait dengan bagaimana eksploitasi alam, negara-negara besar dan lain-lain, itu tidak bisa terlepas dari bagaimana nilai-nilai maskulin, penguasaan, dominasi, lalu kerusakan, eksploitasi itu dimiliki oleh kelompok kelas negara-negara itu tadi. Sedangkan nilai-nilai feminin ini menjadi biasanya ya kelas kelompok negara dunia ketiga, negara-negara berkembang yang selalu di pressure untuk ayo kamu nggak boleh gas emisi demikian, nggak boleh itu. Padahal penyumbang emisi terbesar itu ya mereka gitu kan, gitu. Sedangkan kita melalui media digaungkan terus-menerus sehingga pikiran kita pun menjadi tidak sadar kita menelan itu mentah-mentah gitu. Jadi itulah yang kalau disarankan sih lagi-lagi nalar rasional lagi-lagi harus dikembangkan atau dipromot ya, itu menjadi satu hal yang penting. Karena edukasi lalu literasi itu masih minim di tempat kita. Bagaimana kita hanya membaca headline saja langsung bisa menyimpulkan, padahal kita nggak baca isinya. Cuma baca quote, cuma baca caption, padahal captionnya cuma 2 kata, itu langsung menyimpulkan. Kita nggak baca lebih lanjut dalamnya seperti apa, sehingga itu yang seringkali membutakan mata kita dan dengan mudah menerima begitu saja berbagai macam propaganda melalui media, terutama dari negara-negara besar sana ya, gambarannya begitu. Nah, sebagai pengetahuan saja untuk ekofeminisme dan juga teologi feminis, lagi-lagi yang menelurkan itu juga feminis dari timur. Sachiko Murata, lalu kemudian yang dari India itu postkolonialis, tahu nggak ya teman-teman itu? Itu berusaha untuk mempromot nilai-nilai feminin yang bisa dijadikan salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan
alam, persoalan lingkungan dalam arti yang lebih makro seperti itu. Ya, oke. Saya kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih, Mbak Ismi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kita dapat beberapa poin ya teman-teman tadi, ada bagaimana sih untuk kita bisa mengendalikan diri gitu. Jadi emang pengendalian diri itu penting supaya kita tidak terpengaruh. Mungkin dari media sosial ada istilah yang mungkin banyak didengar, kita ada FOMO gitu, terus spill gitu Bu. Nah ada untuk pengendalian diri itu kita perlu mengenali diri kita gitu. Dominansi feminisme dan maskulinitas dalam diri kita itu seperti apa gitu. Apa yang kita butuh, apa yang menjadi keunikan dalam diri kita, apa yang membuat kita merasa nyaman. Itu perlu untuk diperhatikan untuk kemudian kita bisa mengendalikan diri dan tidak terpengaruh dari promosi-promosi konsumerisme di luar sana. Demikian untuk sesi Women Institute Indonesia untuk pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.